terbangun, Kelly memberitahunya bahwa Lorenzo sudah pergi. Ia berangkat 3 jam yang lalu dan sekarang pesawatnya sudah terbang. Dewi langsung merasa kecewa. Ia masih dapat merasakan kehangatan serta aroma tubuh Lorenzo yang tertinggal pada bantal di sampingnya. Lorenzo bahkan tidak berpamitan dengannya dan langsung pergi seperti ini. Awalnya ia masih berpikir tidak apa-apa kalau tidak bertemu selama beberapa bulan ini karena mereka harus mengurus kesibukan masing-masing. Namun sekarang setelah Lorenzo benar-benar pergi, hatinya baru terasa hampa. Sudah hampir sebulan mereka tidak bertemu. Kali ini mereka bertemu juga dalam keadaan khusus seperti ini. Keduanya hanya menghabiskan waktu selama beberapa jam saja. Begitu singkat. Kemudian dia pergi begitu saja. Entah kapan mereka bisa bertemu kembali. Ternyata perpisahan itu terasa begitu menyakitkan dan mengecewakan. Apa Nona Dewi sudah lapar? Nona ingin makan sekarang? Kelly bertanya dengan khawatir. Tidak perlu, jawab Dewi tanpa sadar, lalu teringat sesuatu dan bertanya lagi. Ngomong-ngomong, kenapa kamu tidak ikut pergi? Izinkan aku untuk merawat Nona sekarang, Kelly berkata sambil tersenyum. Kak Jeff juga tetap di sini hingga semua permasalahan sudah terselesaikan. Kami baru kembali. Oh, hati Dewi langsung terasa hangat. Lorenzo terlihat dingin dan tidak peka, tapi dia selalu begitu memperhatikannya. Segala sesuatu yang tidak terpikir olehnya selalu dipikirkan oleh Lorenzo. Tidak ia tiba-tiba teringat akan masalah Juliana. Lorenzo belum menjelaskannya. Masalah sebesar ini ternyata Dewi malah lupa menanyakannya. Lorenzo sendiri ternyata juga tidak mengaku padanya. Sungguh keterlaluan. Lorenzo sedang sibuk mengurusi dokumennya di atas pesawat. Presiden terus mengejarnya hingga membuatnya harus pergi sejam lebih awal ke bandara, bahkan bergegas kembali ke kota Snowy malam ini juga. Bila orang lain yang diam-diam pergi di saat genting seperti ini, Presiden pasti akan langsung murka. Namun karena Lorenzo yang melakukannya, Presiden hanya dapat berusaha membujuknya baik-baik. Memikirkan Dewi yang harus sibuk dalam 3 bulan ini, Lorenzo juga mengambil kesempatan ini untuk membereskan seluruh masalah internalnya. Semoga dalam 3 bulan ke depan semuanya dapat kembali dengan normal. Ia dan Dewi dapat mengadakan pesta pernikahan mereka sesuai rencana. Dewi juga memiliki kerinduan yang sama. Ia ingin selesai mengurus seluruh masalah internalnya dalam 3 bulan ini. Setelah panti asuhan selesai diurus, seharusnya Bibi Lauren dan Paman Joshua juga sudah kembali. Ia ingin membawa Lorenzo untuk bertemu mereka dan membahas persiapan pernikahan. Setelah melewati semuanya ini, ia baru menyadari kalau ia benar-benar mencintai Lorenzo. Saat bertemu dengan Lorenzo, seluruh rasa kebenciannya pun menghilang. Ia dapat melupakan seluruh kecanggungan dan konflik yang mereka miliki. Seketika itu juga, ia dapat berubah dari seorang pejuang wanita yang tak terkalahkan menjadi seorang gadis yang lembut, yang hanya ingin masuk ke dalam pelukan Lorenzo. Saat itu juga hatinya begitu mempercayai dan mengandalkan pria ini, sehingga ia telah memastikan perasaannya yang sebenarnya. Ia sudah yakin dan jelas kalau ia mencintai Lorenzo. Hari-hari selanjutnya, kedua orang itu pun terhanyut dalam kesibukan masing-masing. Sambil menjalani pengobatan, Dewi juga merawat Brandon dan Willy. Setiap harinya, ia juga pergi ke panti asuhan untuk melihat anak-anak. Rutinitasnya begitu penuh dan sibuk. Lorenzo bergegas kembali ke kota Snowy tepat waktu untuk menekan Ivan, sehingga Ivan tidak dapat bangkit kembali. Namun ada orang yang membantu Ivan melarikan diri ke negara Maple. Nantinya ini juga akan menjadi masalah di masa depan.
Presiden telah mengirim orang untuk menangkapnya, sedangkan untuk masalah lainnya, Lorenzo tidak ingin ikut terlibat lagi. Ketika ia mulai mengumpulkan ketiga keluarga besar, tiba-tiba keluarga Henderson menghilang. Keluarga Yang serta keluarga Kingsley lebih berhati-hati, khawatir Lorenzo akan menekan kelemahan mereka. Dengan begini Lorenzo pun semakin sulit untuk bertindak. Ia pun hanya dapat mengatur ulang posisi jabatan ketiga keluarga besar itu, yang sebenarnya hanya terhitung sebagai sebuah hukuman kecil saja. Setelah semua masalah ini diselesaikan, Lorenzo fokus untuk menaklukkan pasar Eropa dan Amerika yang telah ia menangkan sebelumnya. Namun Pastorico dan gerombolannya itu terus berulah, terus-menerus mengacau di belakangnya. Lorenzo sekarang menghabiskan setengah waktu dari setiap bulannya berada di San Francisco dan Las Vegas, dan sisanya di kota Snowy. Namun sesibuk apapun dirinya, ia selalu meluangkan waktu untuk menelpon Dewi setiap hari. Keduanya sepakat bahwa mereka akan bertemu dalam 3 bulan nanti untuk mempersiapkan pernikahan mereka. Tak terasa 1 bulan pun telah berlalu. Cedera Dewi sudah hampir sembuh, Brandon juga telah keluar dari rumah sakit. Namun karena lukanya begitu parah, ia masih harus memulihkan diri di rumah. Dewi meminta beberapa dokter dan perawat untuk merawatnya di rumah, serta Kelly untuk membantu mengaturnya. Kesehariannya hanya berfokus pada urusan rumah, panti asuhan, dan Willy saja. Setelah melalui masa perawatan ini, kaki Pangeran Willy berangsur pulih kembali. Masalah pada tulang lumbal yang sebelumnya diderita olehnya telah sembuh. Meskipun kakinya masih belum dapat berdiri, tapi tidak lagi mati rasa seperti sebelumnya. Sekarang mulai perlahan-lahan dapat terasa kembali. Namun Dewi mengalami hambatan dalam mengobati Willy dan tidak dapat menemukan solusi untuk mengatasinya. Jika ia terus menggunakan metode pengobatan saat ini, kaki Willy tidak akan membaik, hanya terus berada dalam kondisi saat ini. Oleh karena itu, Dewi berencana untuk berhenti sementara ini dan mencari terobosan baru melalui buku pengetahuan medis. Pangeran Willy bergegas bertanya, "Kalau begitu, kamu tidak akan datang selama beberapa waktu ini?" "Iya," kata Dewi sambil melihat hasil rongsen kakinya. "Nanti akan kita bicarakan kembali setelah aku selesai meneliti metode pengobatan yang baru. Selama beberapa waktu ini, istirahatlah dengan baik di rumah dan selalu minum obat tepat waktu. Aku akan minta Kelly datang setiap hari untuk memberimu akupuntur dan mengontrol kondisimu." Pangeran Willy tidak mengatakan apapun, namun ada kekecewaan yang terpancar jelas di wajahnya. "Apa perawat itu bisa?" Robin dapat menebak jalan pikiran tuannya dan bertanya dengan hati-hati, "Bagaimana kalau kita pergi ke kafe setiap hari dan Nona yang datang memberikan akupuntur? Dengan begini, kita dapat menghemat waktu Nona." "Akupuntur ini sangat sederhana, hanya menusuk di 2 titik saja, tidak perlu penanganan khusus." Dewi tidak terlalu banyak berpikir. Meskipun Kelly masih kurang terampil dalam kemampuan medisnya, tapi ia mampu melakukan prosedur sederhana seperti ini. Benar, aku pasti akan melakukannya dengan baik." Kelly bergegas menganggukkan kepalanya dan menambahkan, "Pangeran tidak perlu khawatir." "Itu... Baiklah, panti asuhan sudah dibuka kembali hari ini. Aku harus segera ke sana." Dewi melihat jam tangannya dan memberitahu Kelly, "Tetaplah di sini untuk mengawasi keadaan Pangeran Willy. Setelah selesai memberikan akupuntur pukul 6 sore nanti, kamu baru kembali." "Baik, Nona Dewi." Dewi bergegas pergi. Robin mendorong Pangeran Willy di atas kursi roda untuk mengantarnya pergi. Kelly mengikutinya di belakang sambil mengingatkan,
Nona Dewi, jangan lupa minum obat ya. Oh iya, cedera Dewi belum sepenuhnya pulih sehingga ia harus terus menghabiskan obatnya. Namun ia seringkali lupa sehingga Kelly harus mengingatkannya setiap hari. Ia naik ke atas mobil dan menyalakan mobil dengan satu tangannya, lalu mengeluarkan pil obat dari dalam tasnya dengan tangannya yang lain. Ia langsung menelan obat itu, lalu melambaikan tangannya pada Willy dan yang lainnya, kemudian melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Kelly berdiri di sana sambil mengawasinya pergi, lalu berkata dengan santai, Tuan kami menyuruhku untuk merawat Nona Dewi dengan baik dan selalu mengingatkannya untuk minum obat. Kalau aku tidak berada di sini pada hari ini, aku benar-benar khawatir Nona akan lupa. Aku tidak menyangka Tuan Lorenzo seperhatian ini, jawab Robin. Tuan tidak peduli terhadap hal lain atau orang lain, tapi ia begitu perhatian terhadap Nona Dewi. Hubungan keduanya sangat baik. Mereka selalu melakukan panggilan video setiap malam. Kelly berbicara tanpa hentinya. Melihat wajah tuannya yang kian menggelap, Robin bergegas memotong ucapan Kelly. Baiklah, Nona Kelly. Sebaiknya Nona Kelly pergi makan dulu. Nanti sudah tiba waktunya menjalani akupuntur. Nona bisa datang kembali untuk menemui pangeran. Baik, maaf telah merepotkanmu. Kelly menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Robin menyuruh pelayan untuk mengantar Kelly pergi makan, serta memerintahkan mereka untuk menyiapkan kamar tamu untuknya. Kemudian ia mendorong Pangeran Willy kembali ke kamarnya. Pangeran Willy terus terdiam, namun ekspresinya terlihat kecewa. Sejak ledakan yang terjadi di panti asuhan yang membuat Lorenzo datang ke sini, Nona Dewi berubah, tidak sedekat dulu dengan pangeran, seolah-olah dia berusaha menjaga jarak. Robin akhirnya tidak dapat menahan diri dan mengatakan semuanya itu. Iya, Pangeran Willy menganggukkan kepalanya. Awalnya aku mengira kalau sikap Lorenzo yang arogan dan antisosial itu akan membuat Dewi kecewa. Tak disangka Dewi masih menyukainya. Tuan El menyuruh Jeff menjaga panti asuhan di sini, juga minta Kelly mengikuti Nona Dewi. Bilangnya menjaga, tapi sebenarnya mengawasinya. Robin diam 1000 bahasa. Setiap kali Kelly datang, selalu bicara tiada henti. Dia bilang bahwa hubungan Tuan El dan Nona Dewi sangat baik. Juga bilang kalau mereka sepakat untuk menikah saat bertemu bulan Oktober nanti. Jelas-jelas dia sengaja mengatakannya. Dia adalah orang pihak Lorenzo, biarkan saja, perintah Pangeran Willy dengan datar. Baik, Robin tidak berani banyak bicara. Bulan Oktober. Pangeran Willy melihat kalender yang tergantung di dinding. Masih 2 bulan. Benar, waktunya masih lama. Siapa yang tahu 2 bulan ini bisa terjadi apa lagi? Robin menjawab seadanya. Aku dengar Putri Presiden negara Embron bercerai. Beberapa hari lalu baru saja kembali ke kota Snowy. Sejak dulu dia sudah suka dan kagum pada El. Siapapun tahu akan terjadi sesuatu. El bukan orang seperti itu. Pangeran Willy malah sangat objektif. Hal yang sudah dia yakini tidak semudah itu berubah. Benar juga. Kamu tanyakan pada Dewi, berapa lama pengobatanku akan ditunda? Kalau lama, kita kembali ke Denmark dulu. Perintah Pangeran Willy tiba-tiba. Baik, sekarang juga aku hubungi Nona Dewi. Robin menelpon Dewi dan telepon segera tersambung. Kata Nona Dewi, paling cepat 1 minggu. Kalau lama, entah kapan.
Kalau begitu, kita urus sedikit urusan dulu. Perintah Pangeran Willy singkat. Aturkan sekarang juga. Tapi soal aku puntur sangatlah mudah. Aku sudah lama sakit, sudah paham. Aku sendiri juga bisa. Kata Pangeran Willy datar. Kamu minta Kelly tinggalkan tas jarumnya, lalu bawakan obat yang Dewi resepkan untukku. Baik. Setelah Robin mengurus semuanya, dia mengutus orang mengantar Kelly pulang, lalu segerombolan orang itu pun pergi ke bandara. Saat Kelly sampai di rumah, dia bergumam, sungguh aneh, kenapa minta aku pergi begitu saja? Apa tidak mau aku yang melayani aku puntur? Kamu sedang apa? Terdengar suara Dewi dari belakang. Nona Dewi, kenapa kembali begitu cepat? Kelly buru-buru merespon. Pangeran Willy dan yang lainnya sudah pergi. Apa Nona tahu? Tahu, kebetulan pengobatannya memang harus ditunda beberapa waktu. Mereka akan kembali ke Denmark. Dewi berkata sambil mengambil obat. Di panti asuhan ada seorang anak yang sakit. Aku pulang untuk mengambil obat. Aku ikut denganmu. Kelly buru-buru membantu. Tidak usah, kamu di rumah saja jaga Brandon. Hari ini dia mau minum sup ayam. Tolong buatkan tim ayam betina untuknya. Baiklah. Setelah mengambil obat, Dewi pergi dengan tergesa-gesa. Kelly tinggal di rumah untuk menjaga Brandon sekalian melapor pada Jasper mengenai kepergian Pangeran Willy. Jasper berkata, jagalah Nona Dewi baik-baik. Kalau ada sesuatu, segera laporkan. Baik, Jasper melaporkan berita ini pada Lorenzo, juga menyampaikan pendapatnya. Kabarnya belakangan ini kerajaan Denmark sangat kacau. Saudara-saudara sepupunya terus mencari Pangeran Willy. Dia pulang saat ini, bukankah sangat berbahaya? Kekuatan Willy jauh lebih hebat dari bayanganmu. Dia pulang di saat ini, pasti sudah punya rencana. Kata Lorenzo datar. Jangan pikir para saudara sepupunya itu hebat. Kalau Willy benar-benar bertindak, mungkin mereka tidak akan bisa mengalahkannya. Aku hanya tahu Pangeran Willy mendirikan grup di atas nama pribadi. Dia punya banyak bisnis di luar. Kedua orang tuanya mati muda. Meski saat masih kecil dia dimanja oleh raja, tapi sekarang raja sudah tua, sibuk mengurus urusan negara, tidak sempat mengurusnya. Dia mewarisi gelar ayahnya, tapi karena kedua kakinya cacat, dia malah tidak punya hak menduduki posisi itu. Para saudara sepupunya juga terus melawannya. Jasper diam sejenak dan menambahkan, melihat kondisi sekarang, dia tidak terlihat seperti mampu mengalahkan para saudara sepupunya. Lihat saja. Lorenzo terus mengurus dokumen, terlihat jelas dia sangat yakin dengan pandangannya, tapi di saat yang sama ia tidak peduli Pangeran Willy bisa bangkit atau tidak. Hari-hari berikutnya sama seperti sebelumnya, sibuk, padat, dan tenang. Sejak Danny meninggal, Dewi sudah sangat aman. Jeff bersama Sony dan yang lainnya menjaga panti asuhan, membuka kembali panti asuhannya, baru kembali ke kota Snowy. Setelah melakukan konseling psikologi selama sebulan, anak-anak di panti asuhan sudah kembali pulih seperti sebelumnya. Sekarang mereka sudah kembali ke panti asuhan, mulai hidup normal kembali. Setiap hari Dewi mengunjungi mereka, melihat mereka sudah tersenyum lebar, barulah dia tenang. Dia mulai meneliti rencana pengobatan Pangeran Willy dan mengembangkan senjata dan obat-obat rahasia. Sebelumnya Bibi Lauren sudah mengingatkannya berkali-kali, tapi dia terlalu banyak berpikir dan selalu tidak mengambil tindakan. Namun setelah kejadian penyerangan Danny waktu itu, dia pun menyadari akan pentingnya hal ini.
Meski dia punya sedikit keahlian, dia yang biasanya bisa menghadapi beberapa orang, tapi saat bertemu dengan pembunuh profesional seperti ini, dirinya pun tidak mampu menghadapinya. Memanggil binatang buas tidak bisa sembarangan di waktu biasa seperti ini, sama sekali tidak bisa ia gunakan. Jika dia tidak punya kemampuan lain, dia akan sangat sulit melindungi anak-anak di panti asuhan. Waktu itu saat dia menghentikan kendaraan Brandon tanpa sengaja dia menyadari bubuk yang dapat terbakar sendiri dia teliti. Bermanfaat di waktu yang tepat, jika tidak akibatnya sungguh tidak bisa dibayangkan. Jadi sekarang Dewi sudah tahu pentingnya mengembangkan senjata dan obat-obatan rahasia. Untungnya hal-hal ini sangat mudah baginya, seperti membalikan telapak tangan. Saat ini dia sudah punya banyak penemuan baru, hanya saja belum ada kesempatan untuk mencobanya. Di hari itu, Brandon sedang minum sup ayam di kamar. Tiba-tiba terdengar suara yang keras dari kamar belakang. Ia terkejut buru-buru ke sana dengan tongkatnya. Dewi, Dewi, Nona Dewi. Kelly juga berlari keluar dengan panik. Di laboratorium penuh asap tebal, di sudut juga ada api yang menyala. Brandon membuka pintu dan ingin masuk, tapi malah terhalang oleh api yang menyala. Ia sangat panik, buru-buru minta Kelly untuk lapor polisi. Di saat ini ada sebuah bayangan mungil yang keluar dari laboratorium. Wajahnya hitam terkena asap, hanya terlihat sepasang mata yang cerah dan terang. Rambutnya pun berdiri ke atas. Kekuatan bom gula kapas ini ternyata sangat besar. Untung saja aku pakai baju anti peluru buatanku. Brandon tertegun. Ada apa ini? Nona Dewi sedang melakukan percobaan pada eksperimen terbarumu. Kelly bisa menebaknya. Nona tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Dewi menghela napas panjang. Siapkan air. Aku mau mandi. Baik, aku siapkan sekarang. Kelly buru-buru pergi menyiapkan air. Jangan masuk, di dalam ada racun. Dewi menutup pintu laboratorium. Kamu ini sungguh bertolak belakang. Sekarang Brandon sudah mengerti. Memakai senjata rahasiamu untuk mencoba baju anti peluru buatanmu sendiri. Mana yang lebih hebat? Baju anti peluru. Dewi menepuk-nepuk baju anti peluru di badannya. Anti pisau dan peluru, juga anti api. Aku rasa bom itu juga lumayan hebat, bisa mengacaukan semuanya. Brandon mengikutinya di belakang. Kalau ada kesempatan, ajari aku juga. Kalau lain kali bertemu bahaya, aku bisa melindungi diri. Aku coba dulu. Dewi melambaikan tangannya. Kalau ini disalahgunakan, akan menimbulkan masalah besar. Kalau begitu, kamu harus hati-hati. Brandon menatapnya dengan tidak tenang. Dewi naik untuk mandi. Dia membersihkan dirinya. 1 jam lebih baru selesai. Dia bercermin, poni depannya terbakar hingga kosong. Kepalanya yang sebelumnya digunduli karena operasi sekarang sudah tumbuh rambut. Meski masih pendek tapi sudah terlihat lebih baik. Lebih terlihat seperti perempuan ketimbang saat botak.